Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita sebagai pendidik bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif dan benar-benar memenuhi kebutuhan belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Agri Wiranata Anugrah. Sejak lulus SMA di tahun 2010, saya sudah mulai aktif mengajar di sekolah sambil mengenyam pendidikan jurusan pendidikan biologi di tingkat universitas. Pada tahun 2019, saya bergabung dengan sekolah FIWA untuk mengajar biologi di level SMP dan SMA. Namun beberapa bulan kemudian, sekolah kami harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 mengubah begitu banyak hal, termasuk bagaimana kita harus mengajar dan belajar. Perubahan ini meski membawa tantangan, juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam pendidikan. Di video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai guru biologi dan bagaimana saya berinovasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk menghadapi masalah yang muncul pasca pandemi, yang bukan hanya menyesuaikan situasi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan belajar murid atau kita kenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Pandemi memaksa kita semua untuk lebih mengandalkan teknologi, tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk membentuk siswa yang mandiri dalam belajar. Namun muncul masalah baru, motivasi siswa menurun, retensi pengetahuan rendah, dan kebutuhan belajar yang semakin beragam. Semua ini menuntut para guru untuk mengubah cara mengajar, memastikan setiap siswa dapat belajar dengan baik meski dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Di sekolah FIWA, kami merespon masalah ini dengan musyawarah antar pendidik hingga memutuskan untuk mengubah sistem belajar kami menjadi sistem blok, di mana siswa belajar secara bertahap melalui beberapa blok materi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, mulai dari cara belajar yang efisien, kemampuan dasar berhitung, hingga keterampilan berbahasa nasional dan asing, karena faktanya banyak siswa di tingkat SMP dan SMA yang belum memiliki dasar-dasar ini, sehingga kami perlu mengulang dan memastikan mereka siap untuk belajar materi yang lebih kompleks. Sebagai guru, saya menghadapi tantangan lain, yaitu bagaimana memaksimalkan penggunaan teknologi yang tersedia di sekolah. Fasilitas yang ada seharusnya mempermudah proses belajar. Namun saya menyadari bahwa guru harus memiliki keterampilan khusus untuk benar-benar memanfaatkannya. Tantangan lain yang saya hadapi adalah keberagaman siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar, motivasi, dan kemampuan yang berbeda. Bagaimana saya bisa memenuhi semuanya? Oleh karena itu, saya mulai menyusun beberapa aksi. Yang pertama, saya memulai dengan melakukan asesmen diagnostik. Saya ingin memahami progres belajar siswa, motivasi mereka, kesiapan belajar mereka, minat, bakat, dan lain sebagainya. Dari sini, saya mulai merancang pembelajaran yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Salah satu metode yang saya terapkan adalah flip classroom. Jadi, sebelum murid masuk kelas, saya memberikan materi yang bisa dipelajari murid secara mandiri. Ini membantu mereka siap saat masuk ke ruang kelas. Saya juga menerapkan teknik mindfulness dalam pembelajaran. Sebelum memulai materi, saya mengajak siswa untuk berdoa, menenangkan diri, dan fokus pada apa yang akan dipelajari. Teknik ini membantu meningkatkan konsentrasi dan menyiapkan mereka untuk belajar dengan penuh kesadaran. Saat masuk ke inti pembelajaran, saya menggunakan model problem-based learning. Saya memulai dengan masalah pemantik, misalnya ketika akan belajar tentang sistem peredaran darah, saya mengajak siswa untuk merasakan detak jantung mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka lebih terhubung dengan materi yang akan kami pelajari. Saya membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi siswa yang lebih lambat, saya berikan tantangan yang lebih mudah, sedangkan bagi siswa yang lebih cepat menangkap pembelajaran, saya berikan masalah yang lebih kompleks. Dengan diferensiasi ini, atau kita sebut dengan diferensiasi konten dan proses, saya memastikan bahwa setiap siswa belajar pada level yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan diferensiasi konten dan proses, siswa bisa memilih tujuan dan materi sesuai dengan capaian belajar mereka,
atau sesuai dengan profil dan minat belajar mereka seperti gaya belajar, kemampuan bahasa, dan lain sebagainya. Setelah proses ini selesai, siswa mulai mengembangkan karya untuk menyampaikan hasil pemahaman mereka. Siswa bisa memilih produk atau diferensiasi produk sesuai dengan minat mereka, seperti dengan menggunakan poster, presentasi, drama, vlog, dan lain sebagainya. Yeah, I guess, yeah, it's maybe because the pressure and the gravity is different. Any other question? Other question? Does height is one of the factors? No. Because apparently. Dengan pembelajaran diferensiasi seperti ini, murid dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan berbagai cara yang saya siapkan. Setelah itu, saya mulai mengukur pemahaman mereka dengan evaluasi akhir. Selain dengan asesmen proses, saya juga melakukan berbagai asesmen. Saya juga melakukan refleksi untuk menanyakan bagaimana perasaan mereka, apa yang perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan, dan bagaimana proses belajar kita selanjutnya. Sebagai guru, saya menyadari bahwa refleksi diri adalah kunci untuk terus berinovasi. Dengan refleksi, saya menjadi memahami apa yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Saya bisa menentukan pelatihan apa yang saya butuhkan, hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti berbagai pelatihan seperti sertifikasi, MGMP, dan program guru penggerak. Masya Allah. Thank you very much. Setelah melakukan berbagai praktik baik dalam pelajaran diferensiasi, saya mulai membagikan kegiatan ini, praktik baik ini kepada sesama rekan sejawat agar saya bisa berbagi inspirasi dan juga agar saya bisa mendapatkan feedback atau masukan untuk membuat pembelajaran saya menjadi lebih baik. Kita cerita dan sampai detail tentang diri kita, saling cerita, ngobrol-ngobrol, saling tanya-tanya. Kita tes menggunakan alat-alat tes yang valid gitu ya. Saya itu tipe yang apa sih? Anak pakai temu bakat gitu ya, gratis lah gitu ya. Oh ternyata saya itu orangnya komunikator ya. Berarti saya itu pintar ngomong gitu ya. Nah, ternyata ada murid ada yang ternyata anak kurang bagus di bagian ini. Saya juga melakukan kegiatan berbagi dan kolaborasi dengan guru dari berbagai sekolah. Dengan kegiatan Jambore GTK ini juga, saya berharap kegiatan berbagi ini bisa menjangkau dengan jangkauan yang lebih luas agar bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain yang memiliki masalah yang sama dengan saya. Setiap feedback yang ada itu memberikan inspirasi dan semangat untuk saya untuk terus berkembang dan berbagi. Partner luar biasa. Masya Allah. Amazing. Tetap jadi guru yang menginspirasi. Masya Allah, amin. Pada akhirnya, melalui berbagai inovasi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan pada hasil belajar murid saya. Siswa menjadi lebih termotivasi, pengetahuan mereka lebih terstruktur, dan kebutuhan belajar mereka terpenuhi dengan lebih baik. Tujuan pembelajaran tercapai, dan potensi siswa berkembang lebih optimal hingga berprestasi di kompetisi internasional. And also congratulations for Rasya Maiza Ahmad, Muhammad Anur Alfikri, Teguh Muhammad Arfa Alauna. Saya yakin solusi dari banyak masalah pendidikan saat ini, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, adalah guru yang terus beradaptasi dan berkembang, pemanfaatan teknologi yang optimal, dan asesmen diagnostik yang tepat. Dengan demikian, kita bisa mengajar sesuai dengan level setiap siswa dan membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Semoga pengalaman yang saya bagikan ini bisa menginspirasi para pendidik di luar sana untuk terus berinovasi dan mencari cara terbaik dalam mendidik siswa kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.